saya mahasiswa dari PPG Daljabek 1 2025 di UIN Sumatera Utara Medan. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran di kelas 3 dengan tema kearifan Nabi Muhammad SAW mewujudkan perdamaian pada tanggal 11 Mei 2025. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ayo kita berdoa dulu sebelum mulai pelajaran. Berdoa mulai. Siapa berdoa mulai? Ini adalah SKI. Apakah kalian masih ingat dengan pelajaran yang kemarin? Masih. Terus, kalau sudah ingat, kita lanjut pelajaran yang sekarang ya, yang berikutnya, yaitu perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah melalui perjalanan. Terus di sini anak-anak bisa melihat Nabi melakukan dakwahnya dengan cara berdagang ya, dari Mekah ke Madinah. Ini contohnya. Nah, dulu itu di sana itu tidak ada kendaraan seperti sekarang ya. Jadi menggunakan unta. Terusan unta itu dikasih barang-barang, disuruh membawa barang-barang untuk berdagang, untuk membawa dagangan. Terus di sini juga terus di sini juga ada yang terus waktu itu ada yang ini menyembah berhala juga ya. Terus di situ Nabi berdakwah menggunakan cara perdagangan.
dengan berdagang, terus dilanjutkan sampai sekarang ini masyarakat sana banyak berdagang. Terus lagi, kira-kira di sini ada berdagang juga enggak? Ada. Contohnya? Ayo, contohnya apa? Masa di sini kan berdagang banyak. Contohnya apa? Hah? Mak ya, Mak itu jualan apa? Ya, di sana juga mungkin ada pedagang-pedagang yang seperti itu. Tapi dulunya itu di sana tidak ada kendaraan, maka menggunakan alat transportasi unta atau mungkin yang didorong itu mungkin ada. Ya, terus lagi di sini ada pedagang apa lagi? Seperti buka jikong, itu kan namanya pedagang. Tapi di sini lebih modern karena sudah tidak zaman jahiliyah lagi. Kalau dulu kan tidak ada kendaraan, kalau sekarang banyak kendaraan. Terus bisa menggunakan truk, ada kol. Kalau dulu tidak ada. Jadi Nabi itu dakwah menggunakan perdagangan, menyiarkan agama Islam supaya itu tidak ada. Kalau tidak seperti itu, tidak bisa karena dulu itu tidak mengenal adanya Allah. Dulu di sana itu menyembah berhala, menyembah patung, menyembah pokoknya menyembah matahari seperti itu. Terus Nabi Muhammad itu menyiarkan agama Islam dengan cara berdagang. Dulu itu secara sembunyi pokoknya delik cara wong kene ya. Sembunyi terus diikuti sahabat-sahabatnya itu. Sahabat Nabi itu ya ada Umar, Ali, Utsman, ya terus Hasan Husain itu anaknya ya. Seperti itu, tapi setelah lama-kelamaan Nabi itu dakwahnya secara terang-terangan. Ya contohnya dengan dagang tadi, terus mengadakan siaran-siaran di mana-mana itu ya. Seperti itu terusan. Kalau sembunyi-sembunyi itu delik-delik karena dulu itu Nabi itu ditentang menyiarkan agama Islam. Karena agama Islam dulu itu tidak ada di sana. Di sana yang ada itu yang membawa itu Nabi Muhammad SAW. Terus Nabi itu di sana gitu ceritanya. Di sana pas waktu penyataan dengan sembunyi itu Nabi itu dilempari kotoran, pokoknya dihina, dicaci, pokoknya seperti itu. Itu namanya zaman jahiliyah karena tidak ada rasa sayang bersama sesama itu tidak ada. Gitu. Nah, terus sekarang itu Nabi lama-kelamaan bisa dakwah dengan secara terang-terangan karena pengikut-pengikut Nabi sudah banyak. Ya, contohnya dengan dagang, terus mengajarkan. Kalau di sini ya contohnya pengajian, pertemuan para pemuda, para bapak-bapak. Contohnya itu dakwah secara terang-terangan. Kalau tidak terang-terangan ya sembunyi-sembunyi tadi. Oke, sak kelompok paman besok keluargane, bojone, itu terutama ya. Terus sama anak-anaknya, terus lagi sama sahabat-sahabatnya. Itu dakwah Nabi. Terus dengan dagang tadi kan Rasulullah kan bisa keliling satu Mekah kesana kemari sambil menyiarkan agama Islam. Wah, secara terang-terangan dengan secara dagang. Terus ini menggunakan unta, ya, karena di sana tidak ada alat transportasi yang digunakan pas waktu itu.
yang sah ya. Kak utawa banter itu ngene Dik. Ijolan karo ijolan. Ya, seumpama ini dia punya barang seharga yang mau ditukar. Itu juga boleh, namanya barter. Barter itu ijol-ijolan, tukar sama tukar ya. Terus lagi ini yang mau dibeli dia itu apa? Sama mau beli sapi. Terus di sini dia punyanya kerbau. Nah, terus tapi dengan syarat jual beli dengan pedagang yang punya kerbau tadi itu seharga sama. Terus ada yang adanya etikat sama penjual dan pembeli. Ya, itu tata cara perdagangan. Kalau tidak seperti itu ya dengan uang tadi. Kalau di sini kan mau beli cilok pakai uang, mau beli es pakai uang. Contohnya seperti itu. Itu perjalanan Nabi dakwah pas waktu terang-terangan. Sudah paham semua? Kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Mau bertanya silakan tunjuk jari. Ya. Ayo Mas Husen mau menanyakan apa? Silakan. Ada yang lain? Ada yang lain? Atau yang bisa membantu menjawab? Saya Pujian. Terus ada yang lain lagi? Oh ya. Sekarang yang Mas Husen dulu ya. Oke. Ayo Mas Husen, mau tanya apa? Kaum Quraisy itu suku bangsa Arab yang menetap di kota Mekah dan daerah sekitarnya. Ya, terus ya sama seperti itu ya. Terus sekarang lanjut yang mau bertanya Mbak Zia ya tadi ya. Ayo siapa yang mau ditanyakan? Budak itu apa? Budak itu kasta yang terendah yang ada dalam bahasa Arab dan diperlakukan oleh semena-mena itu Dek. Budak terus bisa diperjualbelikan seperti barang itu budak. Paham? Sudah? Sudah. Terus yang lagi? Ayo, Mbak Salsa. Berapa tahun Nabi Muhammad dakwah? Nabi Muhammad dakwah itu yang secara sembunyi-sembunyi itu sekitar 3 tahunan. Ya, sudah. Boycott itu tak kasih contoh ya. Kalau kamu itu punya suatu barang tapi dikuasai seseorang, itu namanya boykot. Yang tidak boleh kamu miliki lagi, ya itu namanya boykot. Seperti itu, paham?